kali terakhir. Ini kan aku tadi udah buat day 2 part 1 part 2, dan sekarang part 3 nya. Aku mau pakai full bahasa Indonesia di video kali ini, karena tadi di video part 2 nya aku udah bilang kalau misalnya aku mau bikin video full pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Oke? Ya semoga aja aku nggak keceplosan pakai bahasa Jawa ya. Jadi aku mau bikin vlog daily hari-hari aku kerja di toko orang. Oke? Di sini aku nggak kayak video ngevlog gimana gitu, nggak. Jadi aku mau kasih beberapa review barang-barang di sini aja. Kalau kalian mau ya kalian lihat, kalau enggak ya nggak apa-apa, skip aja. Karena di sini tujuannya aku buat arsip aja, nggak kayak serius-serius banget bikin video yang harus viral gimana, enggak. Aku cuma pengen bikin memori saja, senang-senang aja. Tapi semoga ya kalian yang nonton video aku kali ini enjoy dengan video aku. Oke? Yang pertama aku mau review apa ya, voucher aja. Enggak, wis aku cerita pengalaman aku aja. Pertama kali aku masuk kerja di counter ini, awalnya aku bisa masuk ke counter ini tuh gara-gara disuruh kerja. Gara-gara kan aku mau daftar kedinasan, tapi jadwalnya itu nggak tentu. Jadi daripada aku nganggur, ya aku mending disuruh cari kerja aja lah. Pas itu aku kebetulan ada temenku yang kerja di sini sebelum aku. Dia kerja di sini karena manfaatin waktu luangnya sambil nunggu ospek di kampusnya, kampus UNESA. Sekitar 3 bulan dia masuk, dari bulan Mei, Juni, Agustus kayaknya. Agustus kemarin pas aku pertama kali masuk dia keluar. Tapi sebelum itu dia nge-training aku, atau bahasa gampangnya tuh ngajarin dulu sebelum akunya di apa ya, kayak dilepasin jaga sendiri gitu. Nah, kenapa aku kok bisa kepikiran dan mau kerja di sini? Ya menurut aku gajinya tuh nggak seberapa, tapi karena ya udahlah ya, daripada aku ngurus di rumah, mending di sini kerjanya gampang, tinggal ngelayanin orang-orang beli pulsa sama vouchernya itu, dan bisa HP-an juga. Jadi nggak terkekang kayak kerja di pabrik gitu jadi karyawan. Dan di sini kok nggak dikontrak. Jadi misalnya aku ada pendaftaran gitu ya, pendaftaran kedinasan dibuka, aku bisa izin ke orangnya, pemiliknya, ownernya, bahwa aku mengundurkan diri gitu. Tapi harus ada penggantinya sebelum aku keluar, kayak aku sama temanku. Nah temanku itu kemarin udah masuk jadwalnya ospek. Jadi aku masuk, dia nge-training aku 3 hari. Hari pertama itu aku masih belum ngerti ya. Jadi aku ya kalau bisa dibilang sih cuma lihat-lihat aja, lihat dia cara ngelayanin orang beli pulsa, cara dia ngerekap penjualan di bukunya, sama cara hitung uangnya. Kalau misal ada sisa uang gitu ya, itu mending dimasukin kaleng amen. Amen itu kayak uang lebihan, uang apa ya, uang jaga-jaga lah. Kalau misal kita ada lupanya beri kembalian orang, misalnya kita kelebihan
kelebihan ngasih orangnya 1.000, kita bisa gantiin pakai uang amin. Tapi aku gak bisa itu guys, ada orang di depan aku guys, jadi aku malu. Oke, orangnya udah kembali. Aku mau cerita lagi ya. Jadi kaleng amin tuh manfaatnya gitu. Kalau misal mau beli jajan atau mau beli jajan kan ke warkop sebelah itu ya, jadi itu kan harus beli dulu baru kita dapat wifi nya buat HP-nya counter kalau datanya itu masih lemot. Nah itu kalian bisa beli pakai uang amin, jadi kalian itu nggak perlu pakai uang kalian sendiri, kan itu termasuk buat fasilitas counternya juga. Jadi ya amin itu fungsinya banyak. Dan kalau misal kalian uangnya penjualan hari ini kurang, kalian bisa ambil dari uang amin itu. Tapi ya diusahakan jangan kekurangan itu. Kalau bisa ya kita masukin amin, misal kita penjualan hari ini lebih dari 500.000 atau 700.000, kita bisa ngasih amin 2.000 meskipun penjualan kita nggak lebih atau nggak kurang juga. Kita ngasih amin tuh jaga-jaganya buat itu nanti. Dan lumayan, kalau nggak salah itu aku hari kedua, kalau nggak hari ketiga itu uang penjualan tuh apa ya, kayak kelebihan 12.000 kalau nggak salah, sama temanku yang nge-training aku itu. Jadi ya keputusan akhirnya tuh kita masukin amin aja, nggak apa-apa gitu katanya. Ya udah, jadi uang amin kan sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih. Jadi gara-gara kemarin aku sama temanku kelebihan 12.000 itu, jadi uang aminnya sekarang lumayan banyak. Itu yang pertama, fasilitas amin. Untuk aku waktu hari kedua tuh setengah aku ngamatin temenku, setengahnya aku disuruh udah belajar terjun langsung melayani orang itu. Jadi ya awalnya aku, gimana dir ini dir, kalau habis gimana dir gitu. Terus kalau stoknya vouchernya habis, gimana dir ini dir, tapi orangnya minta ini dir. Oh minta BC aja. BC itu kalau bisa dibilang tuh cabang keduanya dari counter ini gitu loh. Jadinya kalau misal stok di sini nggak ada, kita bisa minta BC. Kalau BC nggak ada ya udah nggak ada gitu loh. Untuk vouchernya sendiri, voucher ini ya, ini namanya voucher kuota. Lah ini kalau misalnya di sini stoknya habis, kita bisa minta BC. Kalau BC sudah habis, ada opsi ketiga yaitu pakai paket data. Paket data tuh isinya pakai nomor telepon. Lah kalau misal voucher kan nggak usah pakai nomor telepon kan, pakainya ya kode vouchernya itu tadi dimasukin ke telepon HP-nya yang mau beli itu tadi. Jadi ya aku sebenarnya agak bingung sih, apa sih injek itu, kata injek itu apa sih, kata nembak itu apa sih. Jadinya ya pertama-tama aku sampai gak bisa tidur gara-gara ngamatin apa sih kata injek itu, apa sih kata tembak itu. Misal kalau injek kan ya itu pakai data tadi, ngisi kuotanya pakai nomor teleponnya customernya tadi. Nah itu kan nggak semua jenis kartu bisa diinjek. Nah, yang bisa itu kalau nggak salah itu XL, 3 sama Indosat aja. Nah, kalau orangnya misal mau minta injekin Smartfren gitu nggak bisa. Yang kedua itu apa ya, ditembakin. Caranya kan kalau misal ada voucher udah diisi kan tinggal gosok aja sih. Misal gini ya, lah ini kan vouchernya udah digesek ya, digosok buat tahu kode vouchernya ini.
Nah, kalau kalian bisa lihat ya, nah ini kan sebenarnya voucher ini kan udah diisi sama ownernya yang punya counter ini. Lah, kalau misalnya nembak itu kita pakai voucher kosongannya belum diisi, misalnya gini, kan ini belum digosok ya, ini voucher baru yang belum diisi. Nah, ini tuh voucher kosongannya belum ada isi kuotanya. Jadi kalian kalau misal orangnya stoknya di sini habis gitu, bisa ditawarin, mau ditembakin nggak mbak, mau ditembakin nggak mas gitu. Apa sih, ada yang orang nggak tahu apa sih istilah nembak gitu. Jadi nembak itu gini, ini kan voucher kosong, jadi kita minta ke ngirim fotonya. Misal orang customernya mau minta ini, saya mau beli kuota yang 3 giga 3 hari mbak, yang 12.000. Oh, itu stoknya habis bu, mau ditembakin aja ta gitu ya. Kita ngirim nomor kode vouchernya ini, terus nanti sama ownernya itu bakal diisiin kuota sesuai kemauan customernya itu. Jadi gitu, itu namanya nembak. Tapi biasanya itu lama karena ownernya sibuk. Ownernya itu selain punya 2 cabang counter, itu juga dia kerja sendiri gitu loh. Tapi aku nggak tahu dia kerjanya apa, di pabrik, karyawan pabrik atau gimana, nggak tahu. Nah itu hari kedua kan aku masih bingung ya, apa sih injek, apa sih nembak gitu. Nah, hari ketiga itu aku udah terjun langsung seharian itu buat ngelayanin customernya itu tadi. Nah itu aku juga masih bingung, ini gimana dir. Tapi aku mulai perlahan itu tahu kalau misal injek itu ini gini caranya, nembak itu gini caranya. Jadi ya aku lumayan, tapi agak lemot, masih lama buat ngelayanin customernya itu. Lah ini hari keempat nih, aku bikin kesalahan ini. Untung aja ada amen, uang amen. Lah aku kan ada customer yang beli, kalau nggak salah itu GoPay-nya itu beli berapa ya, 25.000 kalau nggak salah. Nah itu kan harganya kan 28.000. Kalau di sini, kalau beli di sini tuh harganya 28.000 belinya, tapi customernya itu belinya 25.000 ya. Lah itu aku ngasih kembalian, uang customernya itu 50, aku ngasih kembaliannya dua berapa ya, 23 kalau nggak salah. Kan seharusnya 22, jadi ya itu agak rugi 1.000. Jadi aku kata temanku, yowes gak apa-apa, ambil amen aja tuh 1.000. Jadi ya untung aja buat kesalahan itu, untung aja ada amen. Misalnya pokoknya amen itu manfaatnya banyak. Kalau misal kalian mau beli kayak perlengkapan di counternya yang kurang, misalnya pulpennya habis mendadak gitu, kalian bisa ngambil uang penjualan juga, tapi dikasih keterangan gitu buat beli pulpen gitu. Lah di sini tuh kalau misal mau beli perlengkapan buat counternya itu kan pakai uang penjualan, tapi menurutku itu pakai uang amen aja sih, soalnya biar gak kurangin uang penjualan. Tapi kalau misal terlalu mahal, misal ada paketnya ownernya dikasihnya alamatnya ke sini, ya itu pakai uang penjualan kalau misal nominalnya itu besar. Pengalaman aku di sini sih sejauh ini sih lumayan aman-aman aja. Untuk partnerku yang ganti shift-shiftan sama aku itu ya lumayan enak anaknya, tapi minusnya itu anaknya sering mau tuker shift. Jadinya kan misalnya aku masuk sore gitu ya, besoknya dia pengennya masuk sore gitu,
Jadi aku kan habis masuk sore masuk pagi, jadinya tidurku itu kurang ya. Sebisa mungkin sih aku harus bisa nolak sih ya, kalau misal anaknya minta tuker shift lagi kalau terlalu sering ya. Aku sih awalnya bisa maklumin, cuman kalau tak pikir-pikir lagi ya aku sendiri. Sebentar ya, ada orang. Yang 25 harganya yang B1 31.000 3,5. Nggak ada. Habis ada customer guys, 2. Sebentar ya, aku nyatet dulu. Tadi ada orang beli voucher sama beli pulsa. Keburu gelap sebelum maghrib, aku udah harus itu guys, apa, ngakhirin video ini ya, kita upload. Voucher XL berapa tadi ya? Ya, tak lanjutin ya sebelum gelap ini. Apa tak hidupin aja sebentar ya guys. Nah, lumayan sih. Kok aku pakai bahasa Jawa ya, kan nggak boleh kan. Sebentar. Nah, lumayan kan, jadi tak lanjutin. Jadi aku harus mikir-mikir lagi kalau misal ada temenku, partnerku itu yang minta tuker shift. Aku maunya tuh sama-sama enak gitu loh. Kita bisa tidur, tidurnya tepat waktu, kita bisa tidurnya cukup. Iya, udah dibayar udah. Ownernya pesen banyak paket guys, jadi hari ini tuh ada 2 paket. Sebentar, tak hidupin dulu ini. Oke, gini. Ownernya tuh kemarin tuh udah pesen 1 paket dan tadi siang udah diambil, tapi sekarang ada 2 paket loh guys. Masa ngirimnya ke sini toh? Aku yo apa ya, nggak, kenapa nggak ke rumahnya aja gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak masalah.
yang penting kan udah dibayar, kita nggak perlu bayar lagi. Kita lanjut tadi sampai ke partnerku yang ganti shift tadi. Ya kita itu harus pinter gitu loh, kita harus bisa nolak. Kita nggak perlu kayak sungkan, kan kita sama-sama dibayar juga, digajinya sama. Terus kalau mau niatnya mau bantu ya nggak apa-apa, tapi kan sekali-sekali aja, nggak usah terlalu sering gitu loh. Ya aku ya kadang tuh kesel ya, tapi baru 3 kali sih. Nanti kalau misalnya 4 kali gitu ya, saya tak maklumin. Kalau misalnya 5 kali terus aku nggak mau kalau misal dimintai ganti shift lagi. Ya wis, tapi sejauh ini yo aku di sini ngerasa cuman bosen kalau nggak ada temennya, gabut gitu loh. Jadi kalau aku gabut ya tiduran, HP-an, main HP, dengerin lagu, terus ya gitu-gitu aja. Keluar ya nggak bisa, kadang aku ya kalau kamar mandi ya takut soalnya nggak ada lampu satu, cuman remang. Terus nang belakang sih san kamar mandi ya aku kadang nggak berani, tapi nggak apa-apa sih. Jadi aku meminimalisir buang air kecil sama buang air besar biar nggak kamar mandi kalau malam-malam. Shift malam kan kalau misal shift pagi itu masih terang, sebelah itu ada orang laundry gitu, jadi kan suasananya terang, rame, sebelah ada orang. Tapi kan kalau malam sendiri, terus yang di belakang tuh sepi, sebelahnya laundry ini udah pulang, tapi kan masih ada sate, tapi kan nggak kelihatan sih satenya. Jadi yo cuman kelihatan orang lalu lalang pakai sepeda motor di jalan gitu. Kayak enaknya shift malam tuh gitu, sendirian malam. Makanya aku nggak suka kalau misalnya shiftku pagi terus ditukerin jadi shift malam gitu, gak enaknya. Sama ngerekapnya tuh terlalu banyak. Kalau misalnya shift pagi kan kayak nggak perlu ngerekap ke buku besar, cuman nulis kalau misal ada customernya yang beli. Kalau misalnya shift malam kan harus ngerekap, ngitungin stok barangnya masih ada apa enggak, berapa sisa, berapa uangnya kan nanti kan pasti yang ngitung terakhir itu yang shift malam toh, yang jaga malam itu ngitungin stoknya, barangnya, uangnya, ngerekap ke buku besarnya, terus bersih-bersih juga, terus nutup ini gerainya ini. Apalagi kan aku pulangnya kan jam 10 toh, itu jam 10 tuh baru bisa tutup. Jadi aku nyampe ke rumah tuh kadang 10.15, 10.30, paling lama sih 10.30 ya. Terus aku baru bisa tidur tuh jam 11. Aku mentargetkan diriku sendiri tidur paling lambat tuh jam 11 setelah pulang kerja. Jadi kalau misal tidur lewat jam 11 tuh jangan, karena aku mau juga jaga kesehatanku buat pendaftaran kedinasan itu tadi. Ya harus bisa jaga diri baik-baik biar imunnya tuh nggak turun dan kesehatannya tetap terjaga. Gak lupa juga aku biasanya minum susu kalau pagi. Kalau misal shift pagi tuh aku jarang minum susu. Kalau shift malam, shift sore tuh paginya biasanya aku olahraga, kadang cuman push up sama training doang. Kadang kalau shift sore tuh aku kadang nggak lari. Tapi kalau misalnya aku shiftnya pagi kan pulangnya jam 3 toh, jadi aku bisa latihan setengah 5-an sore atau jam 4 sore gitu. Minum susunya juga bisa malam. Jadi
shift pagi itu enak banget. Aku bisa manage waktuku dengan baik, bisa latihan, bisa minum vitamin, imbus. Jadi semuanya tuh teratur kalau misal masuk shift pagi tuh. Kalau shift malam kan susah, pulangnya jam 11 baru tidur, bangunan nanti jam 5 pagi buat sholat. Kadang aku juga gak lari, baru olahraga workout tuh di rumah tuh sekitar jam setengah 8 atau enggak setengah 9, soalnya kan nunggu sarapan turun baru biar enggak kalau bahasa Jawanya tuh suduen. Apa sih kalau bahasa Indonesia itu aku nggak tahu, soalnya biasanya anak-anak tuh bilangnya suduen gitu. Jadi ya habis itu ya aku habis workout itu kalau biasanya paling cepet tuh jam 9 selesai. Nah itu aku kan cuman sit up sama training doang, jadi larinya tuh udah terlalu siang buat jam 9 itu. Jadinya kan aduh gimana ini ngatur waktunya buat olahraganya, harus tetap jalan, kerjanya juga jalan. Terus aku itu jam 12 harus udah tidur, nanti jam 2 bangun sholat. Ya ini agak salah sih sebenarnya, harusnya setelah duhur baru tidur, tapi aku biasanya setengah 12 sudah tidur, jam 2 atau setengah 2 itu aku harus udah bangun sholat siap-siap, baru jam 3 nanti aku berangkat ke sini, pulang jam 10 tadi, setengah 11. Jadi ya kalau shift malam kan ngatur waktunya susah ya gini susah banget. Tapi enaknya tuh kalau shift sore tuh bisanya setiap Sabtu tuh renang, soalnya kan paginya bisa buat renang. Ya aku lari tuh kalau misal lari pagi tuh susah banget, soalnya melawan rasa malasku ini loh, ya Allah. Kalau sore itu masih bisa ditolerir, sore itu aku masih semangatnya. Kalau misal meskipun ya aku jam 5 bangun, kalau ini sih pagi ya, jam 5 bangun, jam 7 siap-siap, jam 8 kurang 10 menit itu aku udah berangkat. Sampai sini tuh jam 8 kurang 2, kalau nggak jam 8 lebih 5 gitu. Terus sampai sorenya tuh aku tetap fit. Kalau masuk pagi nih, shift pagi nih, sorenya tetap fit. Jadinya aku sarapannya bawa bekal tuh makan siangnya tuh bawa bekal, makannya jam 2 sebelum pulang itu tadi. Terus habis itu ngebersihin rumah, siram-siram tanaman. Aku kan punya tanaman sih di rumah, jadinya aku harus nyempetin kalau misal masuk shift pagi tuh aku harus nyempetin siram-siram tanaman aku biar nggak mati. Soalnya waktu aku nganggur itu aku hobinya tuh nanam tanaman gitu, meskipun hampir layu tapi aku tetap tak rawat gitu. Jadi habis siram-siram tanaman itu tadi, aku siap-siap sholat, mandi, habis itu berangkat lari lah. Habis lari itu kan sekitar habis maghrib gini ya, habis maghrib. Nah itu aku sudah selesai sampai rumah, habis pulang dari lari tadi. Terus HP-an sebentar, jam 9 atau enggak setengah 9 itu aku udah tidur. Kan enak gitu loh, bisa diatur waktunya. Kalau si pagi bisa diatur, terus pekerjaan rumah terhandle, olahraga handle, kerja handle, semuanya tuh nggak repot kalau si pagi. Tidurnya juga cukup, dari mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam udah lebih dari cukup. Kalau misalnya si pagi teratur banget, mulus gitu jadwalnya. Kalau sore ini aku bingung, masih belum kepikiran caranya itu gimana. Ya semoga aja setelah aku keluar dari sini aku bisa lolos kedinasan, tercapai cita-citanya aku dari lama itu. Semoga
semoga, amin ya Allah, amin. Kalian yang nonton ini doain aku juga ya. Semoga aku kuat sampai pembukaan itu dan aku lolos, amin. Ya udah sampai sini aja ya guys, cerita aku kali ini buat pertama kali kesan pesanku sama pekerjaan ini. Kesan awalku sama pekerjaan ini, kesan awalku sama temanku, partnerku, dan caraku ngatur waktuku buat tetap bisa hidup sehat. Udah sampai sini, semoga kalian yang nonton ini bisa termotivasi ataupun enggak, ya nggak apa-apa sih, aku cuman mau bagiin cerita aku. Makasih.